Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Pada hari ini saya mau test ride bareng anak dan istri. Test ride Yamaha Prigo S. Ini kita jalan-jalan santai aja keliling Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana rasanya, tenaganya motor ini, terus bagaimana kenyamanannya, nah kita akan bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk mesin ya. Jujur aja untuk mesin ini tenaganya tidak terlalu beringas alias semut ya, lembut gitu. Tenaganya itu lembut, nggak terlalu ngebentak. Walaupun sebenarnya cc-nya cukup tinggi ya, 125 cc. Tapi ini lebih halus, tenaganya lebih lembut. Tidak seperti mesin Yamaha jadul ya, seperti Xeon ataupun Mio Smile, Mio Sporty dulu, yang dimana terkenal terkenal getarannya itu kerasa banget sampai ke tangan ya. Nah, untuk di Yamaha baru ini ya, untuk produk-produk Yamaha yang baru, mulai dari keluar mesin blue core itu vibrasinya agak mendingan ya, nggak terlalu bergetar gitu di tangan tuh, enak. Untuk masalah untuk tenaganya ini memang ya seperti dijelasin tadi ya, tidak terlalu beringas karena memang kompresinya hanya 9,5 banding 1, berbeda dengan Yamaha 125 yang jadul ya, seperti Xeon Karbu itu kan kompresinya sekitar 10,9 banding 1, hampir 11 banding 1 ya. Itu kompresinya tinggi banget, makanya Xeon itu kalau lari ngacir banget ya. Kalau ini tenaga bawahnya memang tidak seagresif Xeon, tapi masih oke. Kemudian untuk sistem pendinginan mesin ini, mesin Prigo ini menggunakan sistem udara ya, alias pakai kipas dari mesin, sama halnya seperti Mio Sporty zaman dulu ya, karena memang Yamaha mengembangkan motor yang istilahnya hemat biaya perawatan sekaligus mengurangi mengurangi kos produksi ya, karena untuk membuat mesin dengan berpendingin radiator ya tentu ada tambahan ekstra biaya ekstra. Makanya yang dibikin simple menjadi pendinginannya memakai kipas ya, kipas udara. Oke, tapi masih aman lah ya. Ya banyak contoh sih. Honda juga kan kayak Beat ataupun Scoopy itu kan masih menggunakan sistem pendingin kipas ya, pendingin angin, tidak menggunakan pendingin cairan atau radiator ya. Oke, untuk pendinginan sih nggak ada masalah ya, untuk sistem pendinginan menggunakan kipas atau udara. Kemudian perbandingan untuk mesinnya ini ya, perbandingan di kelasnya gitu. Kalau perbandingan di kelasnya seperti dengan Vario 125 ataupun sesama Yamaha antara Xeon dan Pasio, ini memang lebih lemot ya, lebih lemot, ataupun karena ya kompresinya itu guys, terlalu rendah, 9,5 banding 1 ya. Kalau bensin sih masih oke lah. Bagusnya itu kalau bensin masih bisa pakai Pertalite ya. Kalau udah di angka 10, sekian banding 1 itu wajib Pertamax ya, Pertamax biru. Apalagi kalau udah menginjak 11 ya, angka 11 banding 1 itu wajib pakai Pertamax turbo. Kayak Yamaha Pajero ya, itu Pajero udah tinggi banget gitu. Walaupun basis mesinnya sama sih, Pajero, Prigo, terus Mio Jet, Mio M3 itu basis mesinnya hampir sama. Cuma dibedakan dalamannya ya, fitur-fitur dalam mesinnya itu berbeda ya. Kalau Pajero itu wajib pakai Pertamax turbo ya.
karena kompresnya udah tinggi banget gitu. Tapi lumrah sih guys, hampir semua pabrikan itu mengadopsi sistem bukan sistem, mesin satu dengan yang lainnya itu bisa saling pakai gitu. Jadi kayak contohnya di Yamaha kan kayak Prigo, Mio Jet dan Mio M3 sama Pajero itu kan basis mesinnya sama ya, hampir sama lah, cuman beda dalamannya doang. Honda pun juga sama, Honda Beat, terus Genio, Scoopy itu mesinnya sama, cuma beda dibedain dikit dalamannya, baik itu mapping ECU ataupun perbandingan kompresinya. Oke, untuk mesin udah kita bahas, lalu kita bahas suspensi ya. Kalau suspensi jujur aja ini untuk Prigo ini lumayan lembut ya, tidak seperti pendahulunya Mio Smile atau Mio Sporty ataupun ya pokoknya metik-metik jadul kecuali Xeon ya. Nah untuk Xeon sama Prigo ini suspensinya hampir mirip, dia kelembutannya hampir sama. Kenapa kok bisa lembut padahal suspensinya sama itu bro. Suspensi antara Mio lama sampai saat ini ya, sampai ke Prigo itu model suspensinya sama, masih dari produk Hayaba, terus bisa saling tukar. Nah terus kenapa kok beda gitu, rasanya beda. Itu karena kalau di Mio lama itu posisi suspensinya, kemiringan suspensinya itu lebih tegak. Teman-teman kalau perhatikan Mio jadul ya, itu suspensi belakangnya itu terlalu tegak ya, lebih ke arah tegak gitu. Berbeda dengan Xeon ataupun Prigo ini ya, dia agak miring loh. Dia lebih miring beberapa derajat gitu, jadi membuat suspensi itu lebih lunak ya. Kenapa begitu? Karena titik berat beban motornya berbeda, karena posisinya miring, jadi titik beratnya itu berbeda, pasti akan lebih menekan suspensi, jadinya hasilnya lembut begitu. Untuk suspensi depannya ya sama aja sih ya, dengan metik-metik Yamaha lainnya, sedang sih, terlalu lembut enggak, terlalu keras juga enggak, pas sih ya, walaupun tidak senyaman metik-metik Honda sih. Jujur aja kalau suspensi Honda memang terbaik ya, kalau Yamaha ya biasa aja gitu. Terus apa lagi ya, oh ya untuk handlingnya enak banget ini Prigo, di balik mesinnya yang lebih halus, tidak getar gitu kan, handlingnya di bawah belok-belok ini enak ya, enak. Terus ringan gitu, stangnya ringan, walaupun bannya sendiri kan emang gambot ya, gede, tapi kok beloknya ringan, karena mungkin profil bannya lebih kecil ya, karena ini memakai pelek 12 inci. Sama seperti di Honda, seperti Scoopy ya, Scoopy juga memakai 12 inci, termasuk juga Yamaha Pajero yang terbaru. Terus apalagi ya, untuk plusnya Prigo ini dibandingkan dengan motor-motor lain sekelasnya, yang paling saya suka dari Prigo ini adalah tangkinya di depan ya, di saku sebelah kiri. Bukan saku sih sebenarnya, emang nggak ada sakunya sih, kalau Prigo ini emang nggak ada sakunya. Tapi enaknya tuh kalau kita isi bensin, kita nggak usah turun buka jok, tinggal putar aja kontaknya ke arah open, lalu dibuka tombolnya. Ini khusus untuk yang keyless ya. Kalau yang anak kunci katanya mesti tetap dibuka di bagian belakang, di lubang kuncinya, jadi mesti tetap turun. Enggak ding, sorry enggak, kalau itu membuat bagasi doang. Kalau yang pakai anak kunci ya sama aja sih, pakai tombol juga. Terus ini rekomendasi nih bagi teman-teman
yang bekerja sebagai kurir pengantar barang ya, atau kalian yang punya usaha franchise ekspedisi, nah motor ini bisa jadi acuan ya, atau referensi lah. Soalnya ini praktis banget bro. Dibalik bagasi joknya yang gede, motor ini juga tutup tankingnya di depan. Jadi kalau misalkan bawa barang gitu kan, bawa barang banyak di belakang. Kalau motor biasa selain Prigo, kalau mau ngisi bensin terus kita banyak muatan di belakang, itu kan kita mesti turun terus copotin lagi itu ngisi barang-barangnya kan, diturunin lagi, mesti diturunin dulu baru dibuka joknya. Nah kalau ini kita nggak usah turun dari motor ya, nggak usah buka jok, kita tinggal buka tutupnya ya. Itu terus ya, bagasi joknya juga memang gede sih, ini Prigo memang paling gede di kelasnya. Ini untuk untuk bagasi belakangnya ini gede banget, sekitar 25 liter. Ini sama persis dengan NMAX ya. NMAX kan terkenal memang gede bagasinya. Ini sama dengan NMAX gedenya bagasi belakangnya. Itu yang paling saya suka dari Prigo ini. Bagasi gede, terus tutup tangki ada di depan. Gak usah turun buka jok ya. Nah sekarang minusnya nih, yang paling gak suka dari Prigo ini, yang pertama itu di depan gak ada saku atau pocket ya, gak ada bagasi depannya. Ini padahal itu sangat dibutuhkan ya buat naruh minum ataupun tempat naruh HP yang lagi dicas. Ini gak ada sama sekali pocket atau penyangga apa gitu. Cuman ada satu pengait barang, satu di depan ya. Itu pun terbuat dari plastik ya, agak agak kurang kokoh gitu bro. Kalau pengaitnya terbuat dari plastik itu mesti diganti pakai yang model aluminium biar kokoh ya. Terus apalagi ya yang gak suka dari Prigo ini, oh iya, untuk power outletnya ya, ini kan Prigo dilengkapi juga dengan pengecas HP ya. Power outlet HP-nya masih menggunakan ya model mesti membutuhkan adaptor buat ngecas HP-nya. Jadi tidak langsung memakai slot USB ya. Itu sayangnya itu. Coba kalau udah memakai slot USB, tinggal colok aja kabel ke HP, kan enak gitu. Ini kan mesti kita beli lagi si adaptornya untuk bisa ngecas HP di sini. Oke. Terus untuk konsumsi bensin, jujur aja untuk konsumsi bensin saya belum ngetes secara real ataupun secara rinci. Tapi kalau yang dirasa sih ini bensinnya cukup irit lah. Ya, cukup irit, tapi nantilah kita akan bikin videonya lagi untuk konsumsi bensinnya 1 liter ini habis berapa ya. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video review Prigo ini, review pemakaiannya kayak gimana. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila kata-kata saya kurang enak didengar ataupun ya gimana ya, kayak ini gitu, kurang lancar ngomongnya. Mohon maaf apabila saya kurang lancar ngomongnya, ya maklum bro, pemula dan ya masih belajar lah. Saya masih butuh bimbingan kalian semua yang udah berpengalaman. Oke. Sekian dulu untuk video test ride Prigo hari ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang punya usaha atau yang punya pekerjaan sebagai kurir antar barang. Ini motor ini bisa jadi referensi ya, karena nggak repot. Oke. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisanya silahkan menikmati pemandangan aja.
Oke, dadah. Oh, bodas di Maruyung mah. Heeh.
Naik Jupiter MX. Tarik. Jam mana? Turun dia apa dihanap?